Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada, khususnya klien. Ada seorang laki-laki ya di kota Batam curhat pada saya, Pak, kabarnya istri saya yang telah meninggalkan saya telah menggugat cerai saya ke pengadilan agama di kampung. Kabarnya istri saya sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, tetapi saya belum pasti cerai atau tidak di pengadilan agama itu. Nah, sekarang bagaimana saya cara ngecek atau cara mengambil surat salinan putusan pengadilan yang istri saya itu yang menggugat saya, Pak? Salinan cerai maksudnya. Oke, dapat saya jawab. Yang pertama, kalau cerainya itu baik-baik, artinya ada kesepakatan atau saling tahu, itu enak. Nah, yang pihak penggugat pasti dia dapat akta cerai. Yang tergugat pun pasti dapat, walaupun waktu mengambilnya tidak bersamaan, tapi saling tahu, itu enak. Artinya istri yang menggugat ya berarti langsung dapat kalau sudah perceraiannya dikabulkan. Suami juga dapat, enak saling tahu. Tapi kalau tidak saling tahu, ya suami ini ragu, betul enggak istri itu sudah menggugat cerai ke pengadilan. Karena walaupun istri nikah lagi atau suami nikah lagi, belum tentu juga dia cerai resmi. Loh, apa mungkin bisa menikah kan dia tidak cerai dulu di pengadilan? Ya bisa aja kalau dia memalsukan identitas kan. Misalnya nih istri menikah lagi, kita belum tahu dia cerai dengan kita atau bukan. Bisa aja istri itu memalsukan identitas. Misalnya suaminya sudah mati, masih hidup ya, atau seolah-olah sudah cerai padahal belum, kan bisa aja. Namanya akal manusia, tapi kita tak boleh melakukan itu. Nah, untuk pastinya bagaimana cara ngecek istri saya sudah menggugat cerai atau belum, dan atau bagaimana cara mengambil surat putusannya, maka langkah-langkahnya pertama, kalau memang komunikasinya baik dengan istri, dengan mantan istri, ya tanyakan lagi, sudah gugat cerai atau belum, ke pengadilan ya, bukan ke KUA. Kalau katanya sudah, ya sebutkan saja pengadilan mana, tanggal berapa, bulan berapa, kemudian minta salinan putusan cerainya. Nah, dari berdasarkan salinan itulah kita ke pengadilan. Nanti fotokopinya aja, jangan minta aslinya, kan sama aja. Kita bawa KTP kita, dapat tuh dari pengadilan mana yang di tempat dia gugat cerai. Karena pengadilan agama tuh wajib memberikan surat putusan tuh kan dua, kepada penggugat dan tergugat. Kayak kita nikah kan diberikan buku nikah dua ya, satu. Nah, ini persoalannya kalau komunikasi dengan istri pun terputus. Itulah makanya kalau kita bisa cerai itu baik-baik, nikah aja baik-baik, cerai pun harus baik-baik lah, walaupun nanti panas. Nah, kalau misalnya komunikasi putus, langkahnya ya coba selidiki, ya cobalah dengar-dengar, pantau-pantau, ya keluargalah ilmu intelijen sedikit. Nah, kira-kira istri saya itu sudah menggugat cerai saya belum? Ya nanya, jangan nanya dengan istri, nanya dengan yang lain. Kalau misalnya gambarnya sudah, misalnya ada tetangga atau teman, nah kira-kira di pengadilan mana? Oh, ketika sudah ketemu ke pengadilan mana, nah baru kita ke pengadilan itu. Kalau nggak tahu ke pengadilan mana, ya repot. Kan bisa aja misalnya istri kita orang Palembang misalnya, nah, dulu gugat cerainya di Kalimantan, nah, nikahnya dapat orang Jawa, kan repot. Bisa aja kan setelah kita, misalnya kalau kita posisi di Batam, selesai cerai misalnya merantaunya ke Kalimantan, gugat cerai di situ, gitu kan. Nanti
nikah di Jawa, berasalnya Palembang, kan repot itu. Jadi pastikan dulu di mana pengadilan agama tempat istri menggugat cerai dulu ya. Mungkin pertanyaan loh Pak, apakah cerai tidak online? Ya walaupun online pun sebenarnya cara ngeceknya kan kita harus tahu dulu nomor registrasi atau nomor perkaranya. Kalau tak tahu nomor perkara gimana mau registrasi? Misalnya nama sama, seluruh Indonesia kan banyak nama sama. Jadi intinya cari dulu, cari informasi dulu di mana dia tempat cerai dulu. Kalau sudah ketahuan di mana tempat cerai, kalau bisa gambaran tahun. Setelah gambaran tahun, ya kita mintalah salinan putusan ke pengadilan agama di mana dulu tempat menggugat gitu. Nah, sekarang persoalannya Pak, kalau saya lupa tahunnya Pak gimana Pak? Aduh repot itu ya. Karena begini, untuk teman-teman ketahui, kalau gugat cerainya di kampung, katakanlah kalau di Kepri yang tingkat perceraiannya paling sedikit di Anambas ya, itu 1 tahun kan paling 20-30. Mungkin panitera pengadilan agama pun 5 tahun cerai masih ingat, karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Coba kalau bayangkan di Batam orang gugat cerai 1 tahun hampir 3.000, yang diputuskan 2.000. Kita lupa pula atau tidak tahu kapan istri kita menggugat. Apa tahun 2016, apa tahun 2017, apa tahun 2020. Kan susah itu. Maka pastikan dulu tahunnya, kalau bisa bulannya, jika perlu tanggalnya. Paling enak tuh kalau ada salinan surat putusannya gitu. Nah tapi kalau saya lupa betul gimana Pak? Mantan istri saya pun tak mau ngasih dokumen ya, baik-baik aja lah ke pengadilan agama yang ditunjuk ya, bawalah makanan misalnya ya atau 1 buah permen, minta carikan dokumen, tolong lacakkan dulu kawan, lacakkan dulu Pak. Mana tahu pengadilan agama setempat kasusnya tidak terlalu banyak, mau dia berbaik hati menyari kita. Nah syukur-syukur ketemu, tapi jangan terlalu berharap ya. Apalagi ini kan dokumen itu kan ribuan numpuk ya, mana tahu ya mau ya silakan ya, tapi dia pun nolak pun bisa saja. Kenapa? Tak jelas gimana mau minta surat salinan putusan. Kita pun tahu yang pasti itu bawa KTP. Nah, kemudian ingat-ingat istri kita itu siapa namanya. Nah, masa dengan isi pun lupa. Kemudian tanggal nikahnya di mana, ya. Kemudian nikahnya di mana, orang tua mantan istri itu siapa, orang tua kita siapa. Nanti kan mana tahu nanti pengadilan agama kalau ragu dengan kita kan ditanya, siapa nama mantan istrimu, siapa orang tuamu, nikahnya di mana, tanggalnya di mana, cocok diberikan gitu ya. Lalu Pak, kalau tidak ada sama sekali bagaimana Pak? Ya sudah, kalau kita mau nikah lagi gugat cerai ulang, berarti cerai 2 kali memang tidak apa-apa. Kan buku nikah ada 2. Syarat gugat cerai itu kan selain KTP kan ada buku nikah, ada kakak lagi. Lalu kalau mantan istri itu gugat kita pun entah gugat entah tidak ada dokumen apapun, sementara kita mau menikah lagi, kita masih berstatus suami orang. Daripada nanti ragu orang istri kita tuh ternyata belum cerai ke pengadilan ya, maka jalannya cerai lagi aja nggak apa-apa. Cerainya di mana ya terserah kita, di mana kita tempat berdomisili tentunya. Saya kira itu ya. Jadi langkah-langkahnya jelas. Kalau kita ingin mengambil surat salinan putusan pengadilan karena telah digugat istri, ya cari tahu dulu dengan istri kita, jika perlu minta fotokopi salinan putusannya, kemudian kita ke pengadilan agama. Yang kedua, kalau memang tidak ada dokumen apapun, ya tanya-tanya dulu lah dengan orang lain bagaimana caranya, bagaimana kapan diputuskan cerainya itu. Setelah ketahuan, kita bawa dokumen kita, mulai fotokopi KTP, buku nikah, dan ingat-ingat nikahnya dengan siapa dan segala macam itu ya. Kalau itu pun tak ada, pengadilan pun tak mau mencarikan karena memang banyak dokumen, gugat cerai lagi saja ya. Mana tahu
suatu saat kita mau nikah lagi. Saya kira itu ya, mudah-mudahan manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.